Halo, apa kabar? Luar biasa. Oke, senang bertemu kembali dengan kalian lewat video kali ini. Dan dalam video kali ini Pak Guru akan mengajarkan bilangan berpangkat. Ini topik pertama untuk kelas 9. Bilangan berpangkat. Kayak tentara saja ya, bilangan ada pangkatnya. Ya, tapi bilangan berpangkat beda dengan pangkatnya Pak Tentara atau Pak Polisi ya. Perpangkatan di dalam bilangan artinya perkalian berulang. Dikalikan secara berulang-ulang sesuai dengan berapa pangkatnya. Oke, misalnya ya, misalnya 2 pangkat 3. Nah, sebelumnya Pak Guru mengingatkan cara menulis ya, cara menulis pangkat. Nih, 2 pangkat 3 sama besar angkanya, ini salah ya. Ini salah. Yang betul 2-nya agak besar, 3-nya kecil di atas. Ya. Ini enggak sama besar, ini yang benar. Oke? Ya. Kita lanjut. 2 pangkat 3. Nah, artinya angka 2 ini dikalikan berulang sebanyak 3 kali. 2 kali 2 dikali 2. Berapa itu? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Ya. Jadi 2 pangkat 3 8. Prosesnya 2 kali 2 kali 2 dikalikan sebanyak 3 kali sesuai besar pangkatnya. Gitu. Sudah mulai mengerti ya? Kita buat satu lagi. Ya. 4 pangkat 3. Ya. Artinya angka 4 dikalikan sebanyak 3 kali. 4 kali 4 kali 4, ya kan? Sebanyak 3 kali. Kalau kita cari hasilnya bisa 4 kali 4 16, 16 kali 4 64. Sekarang kita lanjut sifat-sifat perpangkatan. Nah, bilangan berpangkat ini ada beberapa sifat-sifatnya yang harus kita pelajari. Kayak orang saja ya, ada sifatnya. Oke. Sementara nanti ada 5. Nah, ada 6. Ada 6 sifat-sifat perpangkatan yang kita pelajari di awal ini. Oke. Yang pertama, kalau ada bilangan A pangkat M dikali A pangkat M, dengan catatan ini sama bilangan pokoknya A dan A, maka sifatnya ini A pangkatnya dijumlah N tambah M. Ya, pangkatnya yang dijumlah. Contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Berarti jawabannya 2 ini ditambah 3 tambah 5, 2 pangkat 8. Itu sifat yang pertama ya. Sifat yang kedua, ini A pangkat N dalam kurung pangkat M. Nah, ini dikalikan. A pangkat N dikali M. Dikali. Kalau tadi ditambah, sekarang dikali, yang bentuknya seperti ini. Kita buat contohnya. Ya, 2 pangkat 4, tapi dalam kurung kita pangkatkan lagi 3. Itu artinya 2 pangkat 4 kali 3, 12. Ya. Sifat yang ketiga, ada A dan B, bilangannya beda.
dalam kurung dipangkatkan N. Maka ini satu-satu. A pangkat N, A-nya dulu baru B. Kali B pangkat N. Gitu. Contoh, ini bilangannya beda kan? 3 dikali 2 pangkat 2. Oke. Ini berarti 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Itu. Boleh dicari hasilnya nanti, boleh ya. Sifat yang keempat adalah sifat pembagian. Nah, sifat pembagian ini pangkatnya menjadi apa? Kalau pembagian ini tanda bagi. A pangkat N dibagi A pangkat M. Pembagian. Nah, ini kalau pembagian maka A pangkatnya dikurang. N dikurang M. M dikurang M. Contoh, ya kan? 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2. Berapa tuh? Ya kan? Ini menjadi 5 pangkatnya ini 4 dikurang 2. 5 pangkat 2. Nah, gampang ya? Ini udah mau selesai. Ini A pangkat negatif N. Nah, ini ada pangkat negatif. Kalau ada pangkat negatif, maka kita buat begini. 1 per A pangkat N. Hilang negatifnya. Menjadi 1 per A pangkat N. Contohnya ya. Kita buat contohnya. Misalnya 3 pangkat minus 2. Hasilnya? Yang ada. Berarti 1 per 3 pangkat, hilang minus 2 nya menjadi 2. Gitu, sehingga menjadi 1 per 9. Gitu ya, pangkat negatif. Ini prosesnya. Yang terakhir untuk kali ini kita bahas pangkat 0. Ya, setiap angka yang dipangkatkan dengan 0 jawabannya 1. Contoh, ya kan? 8 pangkat 0 1. 20 pangkat 0 1. 100 pangkat 0 1. Nah, itu untuk yang pangkat 0. Nah, ini ada 6 sifat-sifat perpangkatan atau bilangan berpangkat yang kita pelajari di awal ini. Nah, nanti kita setelah ini kita coba bahas beberapa contoh soal ya, yang berkaitan dengan sifat-sifat perpangkatan. Oke, dicatat dulu dengan bagus sambil dipelajari sehingga nanti ketika ada contoh-contoh soal kamu bisa menjawab dengan baik dan benar. Ya, sekarang kita lanjut untuk lebih memahami sifat-sifat perpangkatan tadi. Ada beberapa soal. Contoh soal sederhana dulu. Ini guna untuk memahami lebih baik apa yang sudah kita pelajari hingga sifat-sifat perpangkatan. Contoh soal nomor 1. Nyatakan perpangkatan berikut dalam perkalian berulang. Nah, ini gampang ya. Gimana tadi? Kalau 5 pangkat 3 artinya 5 dikalikan sebanyak 3 kali. 5 dikali 5 dikali 5. Ya kan? Bisa dicari 5 kali 5 kali 5 125. Ini sampai di sini dulu. Oke, yang 12 pangkat 4 dibuat perkalian berulangnya, berarti 12 dikalikan 12 dikalikan 12 sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oke, selesai. Ini gampang ya. Nah, sekarang kita tentukan bentuk sederhana. Biasanya perintah soalnya seperti itu. Kita sederhanakan. Nah, ini sifat-sifat yang tadi ya.
sifat-sifat yang sudah kita pelajari tadi. 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat 2. Kalau contoh soalnya seperti ini tadi, ini dikali, pangkatnya ditambah. Berarti 5 pangkat 6 tambah 2, 8. Ya. 5 pangkat 8. Nomor 2. Ini masih sama. Oke, 9 pangkat 4 dikali 9. 9 ini sebenarnya ada pangkat 1 di sini ya. Gitu. Berarti 9 pangkatnya 4 tambah 1, 5. Jadi ini otomatis ada pangkat 1 di situ, tapi tak ditulis. Oke. Nah, kalau dalam kurung seperti ini tadi, pangkatnya dikali. Jadi menjadi 3 pangkat 2 kali 4, 8. Kalau pembagian, ini pembagian, pangkatnya dikurang, berarti menjadi 7 pangkat 5 kurang 3, pangkat 2. Ini kalau negatif menjadi 1/2 pangkat 4, hilang negatifnya di sini ya. Oke, bisa kita lanjut menjadi 1/berapa 2 pangkat 4, 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Ya, selesai ya. Jadi ini dulu contoh-contoh soal yang sederhana untuk kita bisa lebih memahami sifat-sifat perpangkatan dan pengertian perpangkatan tadi. Nanti kita coba lanjut di lain waktu, di video berikutnya, membahas soal-soal yang sedikit levelnya lebih sulit ya, yang berkaitan dengan perpangkatan. Oke, thank you.